Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dalam acara Go Sharing Live, di mana acara ini merupakan suatu bagian dari channelnya Go Bogor Online Service. Acara ini akan selalu setia menemani Anda di setiap hari Rabu jam 10 pagi. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Juga lonceng, jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Go Bogor. Kita percaya bahwa semua dari video-video yang ada akan membawa makna, dampak yang positif buat kita semua. Oke, untuk hari ini bersama saya Hadi, kita akan membahas tentang bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman kali ini kita ambil dari Ibrani 12. Uniknya, kita akan ambil dari ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bicara tentang api. Api itu api yang menyucikan. Seperti logam mulia emas. Logam mulia akan menghasilkan emas yang murni. Akan menghasilkan emas yang berdaya nilai jual tinggi. Setelah mengalami proses pembakaran, setelah dimurnikan dari yang tadinya kotor, dipisahkan, dan menjadi murni. Kurang lebih api akan berfungsi yang menyucikan seperti itu. Api juga berbicara tentang menghabiskan sampah, di mana setiap sampah yang dibakar akan menghasilkan kompos. Kompos membawa satu nilai baru yang bisa bermanfaat dan dipakai untuk pertumbuhan tanaman misalkan. Tuhan juga mau dalam hidup kita setiap sampah atau hal-hal yang tidak berguna dalam diri kita, Tuhan yang akan bakar. Ya, Tuhan juga yang akan merubah jadi value yang baru yang akan bermanfaat buat kita. Api juga berbicara tentang mengubah besi yang keras untuk menjadi lunak. Logam padat besi yang dibakar, yang diberi api terus-menerus, lama-kelamaan akan melunak atau dapat dibentuk. Demikian juga hati orang-orang yang keras, yang Tuhan akan rubahkan menjadi hati yang lembut. Hati yang mau menerima kebenaran akan firman Tuhan. Hati yang selalu melihat hal yang baik dari Tuhan Yesus. Api juga berbicara tentang membuat matang. Setiap makanan, setiap bahan mentah tanpa api tidak akan bisa matang. Bahan makanan tanpa api kita makan akan membuat sakit perut. Demikian juga kita. Kita adalah satu bahan mentah yang dibakar dengan apinya Tuhan, yang akan menghasilkan satu hasil yang baik, yang akan bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira dalam Ibrani ini yang menggambarkan Allah adalah api yang menghanguskan seperti itu. Untuk selanjutnya, api didikan Tuhan itu sangat relevan. Api sangat berhubungan erat dengan didikan, dengan luka, dengan susah. Seperti itu. Kita coba buka di ayat 5 dan 6 nih. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan.
Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bukan kita anak-anaknya Tuhan Yesus? Tidak ada bapa di dunia ini yang tidak pernah menghajar anaknya. Menghajar dalam arti mendidik, dalam arti mengarahkan, dalam arti memberi arahan yang baik untuk supaya anaknya menjadi apa yang ada di gambaran Bapaknya. Tuhan Yesus sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya, kita harus selalu taat, kita harus selalu tunduk dalam didikannya, kita harus menjalankan apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan larang, kita ikuti semua karena Tuhan Yesus punya satu gambaran, satu masa depan kita yang udah Tuhan gambarkan, yang mau terjadi dalam hidup kita. Kita buka lagi di ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Setiap ganjaran pasti ada luka, ada gesekan, ada sakit. Tapi semua itu kita lalui, semua itu kita jalankan dengan terus beriman, terus berpegang teguh pada Tuhan, dan Tuhan akan janjikan suatu buah kebenaran yang membawa damai buat kita. Setiap damai yang Tuhan kasih akan membuat kita menjadi terus berharap kepada Tuhan, terus kuat kepada Tuhan, terus beriman yang teguh kepada Tuhan. Dalam masa pandemi saat ini, kita butuh kekuatan. Kita nggak boleh putus asa. Kita harus jalan terus. Kita harus melangkah terus. Apapun yang terjadi. Kita lihat di ayat 12. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang tergoyah. 13-nya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Pada masa saat ini, masa-masa sukar, kita nggak boleh bertemu satu sama lain. Masa PSBB yang baru lagi, babak 2 nih, PSBB babak 2. Itu akan menjadi satu tantangan besar dalam hidup kita saat-saat ini. Tapi Tuhan mau selalu, kita jangan putus asa. Kita selalu kuat. Kita jalan terus. Kita pegang sama Tuhan, kita berkarya terus. Karena dalam satu kesesakan itu biasanya menghasilkan satu karya yang baru. Kesesakan akan membuat kita lebih berkreasi, lebih berkreatif untuk menghasilkan hal-hal yang baru. Yang mungkin nggak terduga sebelumnya. Atau mungkin sebelumnya nggak ada di bayangan kita sama sekali. Tapi melalui kesesakan, akan ada hasil yang baru bersama dengan Tuhan tentunya. Kita coba baca di ayat 14, Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tetap jaga kekudusan. Tetap lakukan up in out kita. Tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap damai sama orang, tetap kita mesbah doa, tetap kita berdoa satu dengan yang lainnya, kita saling mendoakan. Kalau oikos, kalau komsel kita belum bisa bertemu, kita bisa melalui via online, seperti yang saat-saat ini kita lakukan. Kita hanya bisa bertemu melalui media-media,
melalui online, tapi kita percaya semua itu Tuhan bentuk kita, Tuhan didik kita, Tuhan ajar kita untuk tetap berpegang teguh sama Tuhan apapun yang terjadi. Oke. Untuk penutup kita lihat di ayat 15 ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tetap kita berpegang teguh, jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena tanpa kasih karunia Allah kita nggak akan bisa hidup, kita nggak akan bisa berjalan, kita nggak akan terus bertumbuh, bahkan kita akan mati. Kasih karunia Allah harus tetap ada dalam hidup kita, harus selalu kita jalankan. Oke, untuk di ayat 17-nya, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia akan ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saat kita udah kehilangan kasih karunia Allah, di saat berkat akan dibagikan kepada kita nggak akan bisa untuk menerimanya, karena kita sudah jauh dari Allah. Dan gimana cara mencarinya pun itu udah susah, karena dengan mencucurkan air mata pun kita akan tidak menemukan. Jadi hiduplah terus dalam kasih karunia Allah, hiduplah jaga kekudusan, menjadi hati yang mau dibentuk, yang mau terus dimurnikan untuk kita hidup berjaya dan berpegang teguh sama Tuhan. Terima kasih. Biar semua kedepannya kita semua akan selalu sehat, diberkati Tuhan, dijagai setiap kehidupan kita. Terima kasih. Jangan pernah khawatir, karena Tuhan yang jaga kita. Tuhan yang punya jalan, Tuhan yang punya gambaran dalam hidup kita akan jadi seperti apa. Percaya saja sama Tuhan, terus berdoa, dan membaca firman setiap hari untuk menguatkan iman kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video terbaru dari channelnya Gobogor Online Service. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di loncengnya diklik. Juga bisa buka warta harian di www.gobogor.com. Semua udah lengkap di sana. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan melakukan aktivitas selanjutnya untuk semuanya menjadi berkat buat kita dan lingkungan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.